Assalamualaikum YouTube, kembali lagi di channel Nok. Nah, di pagi hari ini aku mau share berbagi pengalaman gimana sih menggunakan helm Titikor selama 3 bulan ini guys. Jadi aku pakai Titikor ini alhamdulillah udah 3 bulan. Dan untuk sebelum ke intinya, jangan lupa untuk bantu channel kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan setia untuk nontonin channel YouTube kita guys. Semoga kalian semua diberi kesehatan, baik yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe ya. Nah, oke, langsung aja kita ke videonya. Helm Titikor ini di tahun 2021 ini bisa dibilang masih viral banget ya guys. Meskipun beberapa merek sebelah udah mengeluarkan seri-seri atau tipe untuk bersaing dengan helm Titikor ini ya. Kita jujur aja lah, fair aja lah, misalkan seperti NHK GB Prime dengan fitur yang melebihi Titikor, dan juga ada Snell FFS2, ada juga RSV SV500, kemudian apa lagi? Oh ya, NJS ZX1 ya, yang bisa dibilang harganya lebih terjangkau ya, jauh banget sama helm Titikor ini. Nah, apakah helm ini masih layak ya? Sedangkan dengan kondisi saat ini, apa ya, dengan banyaknya kompetitor yang ada sekarang ini, apakah helm ini masih layak dibeli? Jawaban aku masih layak banget ya guys. Kenapa? Oke, kita bahas ya. Helm ini shellnya itu adalah shell yang terkecil ya kalau menurut aku ya. Meskipun helm ini ada 2 shell ya. Jadi ini yang M, yang XS, SM itu shellnya kecil ya. Yang L sampai XL, double XL itu pakai shell yang lebih besar dari shell yang M. Tapi di sini ada catatannya guys. 2 shell dari helm Titikor ini masih bisa dibilang kecil ya guys, jika dibanding dengan helm lain ya. Kita ambil contoh NFR. Jadi NFR tuh juga ada 2 shell ya. Shell yang kecil itu yang size M ya, SM sampai L, enggak sampai M ya. Itu shellnya sama kayak Titikor yang size L, XL, double XL ya. Jadi helm ini tuh bener-bener apa ya, proporsional lah kalau bisa dibilang menurut aku ya. Jadi shellnya tuh nggak terlalu besar, pas untuk postur tubuh orang Asia yang tubuhnya itu imut-imut, mungil-mungil, lucu-lucu gitu ya guys. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian ya, untuk para kompetitor, aku udah pernah bandingin ya, juga udah pernah survei di media sosial ya. Meskipun tidak akurat, tapi secara umum, secara pendapat orang juga ya, banyak yang bilang Titikor ini memang yang paling kecil ya, bisa jika dibanding dengan GB Prime ya, NHK GB Prime, kemudian ZX1, apalagi dengan RSV SV500 ya. Itu menurut aku jujur aja sih ya, itu besar banget. Maaf ya bos, ini ada kucing aku, nggak sengaja tadi kena buntutnya. Nah, mungkin kita langsung aja sih bahas fitur-fiturnya apa aja ya. Mungkin kalau dibanding kompetitor, fiturnya sih nggak selengkap kompetitor ya, seperti udah intercom ready, ini masih belum ya. Tapi kalau di luar itu aku infoin aja ya untuk kalian, di Taiwan itu udah ada versi yang intercom ready ya untuk Titikor ini ya. Cuman ada juga yang versi Thailand itu tali pengikatnya tuh nggak pakai double diri, jadi pakainya masih micro lock atau yang simple itu ya, quick release atau apa. Nah, untuk fitur memang Titikor masih kalah ya dibanding kompetitor yang sekarang. Kemudian ada di NHK tuh ada quick release ya, fitur quick release, sedangkan di Titikor ini nggak ada ya. Double visor, iya double visor juga di para kompetitornya tuh udah ready ya double visor. Untuk Titikor sendiri masih belum. Cuman di sini ada nilai plus ya. Jadi helm ini bisa dibilang helm yang paling ringan untuk saat ini ya. Beratnya itu 1450 plus minus 50 kalau di tulisan bagian belakang, di bagian sini. Nah, di bagian sini. Tapi aku pernah nimbang sendiri ya guys, helm ini tuh ternyata ringan banget guys. Beratnya cuma 1300
21 ya atau 1330. Aku lupa sih, intinya sekitar segitulah, nggak nyampe 1400. Jadi ini bisa dibilang helmnya ringan banget guys. Mungkin kalian bisa cek ya nanti di videonya di TT Course vs INKCL Mag ya. Makanya itu dari sekian banyak video aku belum pernah loh review helm TT Course secara general ya, maksudnya secara terpisah khusus membahas TT Course ya. Nah kali ini mungkin ya aku sedikit membahas dan gimana sih pemakaiannya selama 3 bulan itu guys. Kemudian selain fitur-fitur yang udah aku kasih tahu tadi ya, udah nggak, ini belum intercom, belum juga sun visor, cuman masih worth it gak sih bang? Kalau menurut aku sih worth it banget sih, karena apa ya, simple aja sih helm ini. Di samping ringan, dia juga apa ya, nggak perlu muluk-muluk gitu sih. Kecuali untuk kalian yang apa ya, hobinya riding bareng-bareng dan butuh intercom, ya itu mungkin bisa kalian bolongin sendiri atau kalian modifikasi lah. Oke guys, kemudian untuk fitting ya, ngomongin fitting, aku sih udah pernah coba beberapa helm sebelum punya TT Course ini ya. Jujur aja aku dulu pernah pakai Zeus 811, 813, terus pernah cobain juga INKCL Max ya, punya temen aku. Kemudian apa lagi ya, NJS ZX1 juga pernah. Nah ternyata dari sekian banyak helm yang pernah aku coba ya, untuk fitting tuh memang KYT bener-bener bagus sih kalau menurut aku, bener-bener nyaman banget di kepala ya. Selain busanya yang halus, yang lembut banget ya, coba kita lihat busanya dulu ya. Nah busanya tuh ini selain halus, lembut, dia tuh enak banget dipakai. Jadi di kepala itu bener-bener nyaman guys, udah ringan, enak lah. Jadi nilai plusnya tuh sebenarnya banyak banget sih kalau menurut aku, karena aku pakai untuk harian ya, jadi nggak terlalu butuh apa ya, fitur-fitur yang terlalu banyak ya, seperti yang tadi udah aku sebutin ya, yang dimiliki oleh para kompetitornya ya. Nah itu guys. Kemudian ini udah support kacamata by the way, untuk kalian yang pengguna kacamata, jadi nggak usah ribet ya. Nah kemudian untuk ventilasi ini ada 3, satu di sini mode fan, kemudian 2 di atas sini, ada di bagian atas sini ya. Nah ini, kemudian di atas lagi ada 2 ya. Nah untuk exhaust dia ada 4 di belakang. 1, kemudian di sini, bentar, kelihatan nggak guys? Di bagian bawah sini ya. Nah kelihatan ya, situ ya. Sebelahnya juga ada ya. Jadi ada 4 totalnya. Ada 4. Gimana exhaustnya bang? Atau airflow-nya ya? Airflow-nya menurut aku adem banget sih guys. Ini bener-bener helm yang adem banget ya kalau menurut aku ya. Nah tapi di sini ada catatan nih guys. Meskipun fan-nya kita tutup semua nih, kita tutup semua ya, fan-nya kita tutup semua, kadang meskipun kita tutup semua, terkadang pas kita riding tuh angin tuh masih masuk guys. Jadi bisa dibilang ini tuh apa ya, ya bener-bener silir lah. Kemungkinan masuknya sih lewat sini loh guys, celah visornya ini ya. Ya cuman kekurangannya ya, kadang kalau hujan dia bisa nembus ya airnya, tapi titik-titik aja sih yang nembus, nggak kayak langsung seabrek gitu kena wajah ya guys. Kemudian fitting, airflow, busa udah. Apalagi nih, visor ya. Visornya kelebihannya udah flat ya, dan kualitas visornya pun untuk KYT nggak usah diragukan lagi, ini bener-bener udah terbaik sih menurut aku. Meskipun visornya tipis ya, udah cukup lah untuk penggunaan sehari-hari ya. Memang ini bukan helm untuk race ya, tapi desainnya, nah ngomongin desain, ini desainnya bener-bener juara lah kalau menurut aku, bener-bener keren banget ya. Yang mungkin sampai sekarang kompetitornya masih kalah sih kalau menurut aku ya. Menurut pendapat aku nih, kompetitornya masih belum bisa ya. Desainnya ini mengadopsi sang kakak dari KYT SRGP atau Suomai SRGP. Ini mirip banget ya guys, dari spoilernya kalian bisa lihat. Kemudian lekukan-lekukan ini ya di bagian bawahnya, karetnya juga ya hampir mirip banget ya.
segel di karet belakangnya juga ada logo KYT-nya nih. Bener-bener menambah kesan premium dari helm KYT TT Course. Kemudian di sini udah dilengkapi dengan pin ya untuk anti fog atau tear off juga bisa bagian dalamnya. Untuk bawaannya dia clear ya visornya. Dan untuk dark visor ini kita bisa beli secara terpisah. Nah di bagian sini juga mirip banget ya, logokannya seperti Suomai sRGB guys. Dilihat dari bagian sini juga mirip. Untuk fan atasnya juga mirip guys. Nah mungkin itu sih ya yang sedikit bisa aku sampaikan ke kalian ya, baik dari fitting, kemudian airflow, terus kenyamanan helm ini masih patut banget ya kalau menurut aku, dan masih bisa lah untuk kita beli sih guys, masih worth it lah ibaratnya gitu ya. Sedangkan untuk kalian yang membutuhkan fitur-fitur yang udah ada pada kompetitornya ya silahkan kalian lebih baik membeli apa yang kalian butuhin ya guys. Jadi kan kita memakai sesuatu itu kan karena kebutuhan kita gitu kan. Selama kalian sudah tercukupi kebutuhannya menggunakan TT Course, itu udah worth it banget kok menurut aku. Cuman untuk harga, ya harga ini bisa dibilang ya variatif. Kalau yang aku tahu harga dari pusat itu masih 900 ya guys. Tapi ada kebijakan baru, kita harus beli secara bundling helm lain ya, sebesar 150. Jadi totalnya 1.050.000 udah dapat bonus helm Hellfest ya, merek BMC atau Hue. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan mengenai helm TT Course ini, kalian komen aja di kolom komentar. Insya Allah akan kita balas ya. Jangan lupa share ya ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Udah segitu aja sih. Oh ya, coba aku kasih lihat ke kalian busanya ya. Busanya. Nah ini busa TT Course yang versi sekarang ya. Jadi dia udah nggak bolong-bolong. Kalau yang dulu tuh bolong-bolong ya di bagian ini. Tapi menurut aku ini lebih rapih lah dibanding yang bolong-bolong tuh, kelihatan kurang rapih sih. Nah oke, mungkin sekian aja guys perhatian kalian ke kita. Kita ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.